Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Tiara Rosvita, NPM 191111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toharo. Pengertian toharo. Pengertian toharo ini berasal dari bahasa Arab at-toharu yang secara bahasa artinya adalah kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah toharo adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Imam Ibn Rushd, toharo itu terbagi menjadi dua, yaitu ada toharo dari hadas dan toharo dari khubs atau najis. Pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seseorang yang tengah berhadas, sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengotori anggota badan atau tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Cara bersuci dari hadas. Berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut dengan hadas kecil dan ada yang disebut dengan hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan dan cara mensucikannya. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan wudu dan tayamum. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi. Kemudian ada alat-alat untuk bersuci. Yang pertama itu ada air. Pembagian air tuh ada 4 macam, yaitu ada air mutlak, ada air mustakmal, air mustanajis, serta air muayyamas. 7 macam air yang boleh dan sah untuk bersuci yaitu ada air hujan, air laut, air salju, air mata air sungai, air embun, dan air sumur. Kemudian debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci dalam artian bersuci dari hadas dan dia tidak menemukan air untuk itu, maka diberikan kemudahan untuk masalah itu, yaitu dengan bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Kemudian menggunakan benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti untuk beristinja. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor, sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis ini melalui istinja dan istijmar, dan menggosok dan menyiram. Pengertian dari istinjak ini adalah menurut bahasa ada 2 perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu tai. Adapun menurut istilah syara, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Dan pengertian istijmar ini adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Syarat-syarat dalam istinja dan istijmar ini adalah hilang rasanya, hilang baunya, dan hilang warnanya. Kemudian bersuci dengan menggunakan air wudhu. Menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu. Tanpa wudhu sholatnya tidak sah. Kemudian cara bersuci yang berikutnya adalah dengan cara bertayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air, jadi digantikan dengan debu yang suci. Sebab-sebab alasan melakukan tayamum yaitu dalam perjalanan jauh, kemudian jumlah air yang tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit, kurang dari 2 bolah. Terus telah berusaha mencair air tapi tidak ditemukan. Kemudian air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudorotan. Yang berikutnya itu air yang ada hanya untuk minum. Terus air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Kemudian pada sumber air yang ada memiliki kemudian memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Lalu sudah berupaya atau berusaha mencair air namun tidak ketemu. Terus tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Dan terakhir adalah menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Sekian media pembelajaran yang telah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.